Al-Fatihah. Bismillah ala kulli bidayat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi jumin nagirat, amma ba'd. Qala al-muallif kita lanjutkan hikmah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua yang membaca tadi, apakah syarahnya Imam Asy-Syarqawi, Imam Ar-Randi, ya, kemudian Imam Az-Zarruq, Syekh Ibnu Ajib Al-Hasani, kemudian Syekh Syarnubi, Syekh Ahmad Baros, Syekh Said Ramadan Al-Buti, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Ata' dan man'. Ata'un dan man'un, pemberian dan penundaan. Ata'. Al-'ata'u, adapun pemberian, minal khalqi, yang bersumber dari makhluk, hirmanun, tak lain adalah hirman. Satu keburukan, penghalang, perintang atau keburukan. Sementara itu wal man'u, penundaan atau adanya Allah itu tidak memberikan pada kita, ya, minallah, yang bersumber dari Allah, ihsanun, adalah kebaikan. Kita bisa melihat apa dan man'un ini Anda atau kita bisa pakai beberapa pendekatan, ya. Tetapi yang jelas ini tafriknya, garis demarkasi yang benderang adalah kalau atau itu kita anggap sebagai hirman, ihsan. Kalau hirman itu buruk, maka keburukan, ihsan kebaikan. Kalau hirman ini kita artikan ketercegahan atau perintang atau penghalang untuk usul, maka ihsan ini media untuk sampai, untuk usul, ya. Jadi kalau hirman itu rugi, ihsan untung. Silahkan pakai bahasa apapun, tetapi mari kita melihat atau dan man'un ini sebagai bungkus yang isinya boleh jadi Allah, ya, dan boleh jadi bukan Allah. Al-'ata'u minal khalqi ay iza a'tauka, apabila memberikan khalqun atau makhluk itu kepadamu syai'an, pada satu pemberian, lantas fa'akhadtahu, engkau menerima pada syai', pada pemberian itu, ghafilan, sebagai pribadi yang lalai, yang abai, yang lupa an maulaka, terhadap junjunganmu, yakni Allah. Fahuwa wa in kana, sekalipun ada pemberian itu secara lahiriah, ya, zahiron, ya, itu berupa pemberian, itu hakikinya, bungkusnya memang pemberian, tetapi kontennya, isinya adalah hirman. Batinan aifil hakikoti, pada hakikatnya. Lantas wanafsul amri, atau boleh dibaca wanafsil amri tadi, ya. Poin dari pembicaraan ini yang patut digarisbawahi adalah oleh karena satu pandangan yang lazim dimiliki kita, lima fihi min ru'yatika li ghairillah, karena pandanganmu terhadap selain Allah, ya, dan engkau wawukufika, konsentrasimu, fokusmu, ma'hududika, untuk memenuhi hasrat-hasratmu, kepentingan-kepentinganmu, impresi-impresimu. Baik, mari saya sedikit mengingatkan kepada salah seorang sosiolog, filosof bernama Maximilian Weber. Max Weber, ya. Maximilian Weber. Ini jelas menolak pandangan Karl Heinrich Marx. Si Weber ini. Kata Weber begini. Kata Pak Weber, manusia menjalankan hidupnya berdasarkan pandangan hidupnya. Itu pasti remaja, anak-anak, juvenile delinquencies, ya, kenakalan remaja. Jadi anak-anak muda yang 17 ke bawah itu pandangan hidup, baru memandang, bahkan membayangkan bokep, maka hiduplah ia. Bagaimana permainan bola itu bisa hidup?
mari kita rayakan kekalahan Inggris dan kekalahan Brazil ya. Tapi bagi para pemujanya, dua-duanya tetap juara dan menganggap kemenangan itu sebagai firman dari Allah itu. Baik, saya melihat golnya Argentina nggak sah itu, masa bola lob begitu ya, meloncat begitu, Angel Di Maria itu loh. Tapi ya nggak apa-apa, pokoknya bukan Belanda saja itu. Sementara kata Marx adalah, saya teruskan dulu Weber ya, Weber. Kata Max Weber begini, manusia menjalani hidupnya berdasarkan pandangan hidupnya. Salah satu proses atau hiruk pikuk atau karut marutnya kekacauan hidup di manusia, terutama politik, ekonomi, kacau balau rame-rame soal corona katanya ya. Corona itu kan komunitas rondo mempesona itu. Itu semua berangkat dari pandangan hidupnya. Kita punya pandangan hidup yang santai. Kan pandangan hidup itu yang paling rendah. Nanti berikutnya adalah setelah pandangan itu pegangan hidup, dipegang-pegang baru hidup. Terakhir kalau macam Ipan ini sudah perjuangan hidup, dia berjuang dulu untuk hidup kan. Makanya dia susah bangun lalu ditemani oleh Bahri ya. Ada perbaikan gizi nanti di sini kan. Bagaimana kalau Maman itu? Ya solusinya dari Ustadz Hasani tadi, kalpanak gitu. Sudah kalpanak saja itu. Nah itu kalpanak. Dulu ada iklan ya soal itu. Jadi struktur-struktur sosial pun, apakah kehidupan politik, ekonomi, kebudayaan, apapun ekspresi-ekspresi kita, kan Allah yang mengallamahul bayan. Allah mengajarkan kepada kita memiliki sekian banyak ekspresi, apakah budaya, ekspresi seksual misalnya, dan seterusnya. Itu karena pandangan hidup. Tetapi menurut Karl Heinrich Marx ini berbeda. Menurut Marx tidak. Struktur hiduplah, struktur kehidupan sosial lah. Dalam hal ini titik beratnya adalah ekonomi yang membentuk pandangan hidup manusia. Paham tidak itu? Jadi miskin, pandangannya pada agama itu beda. Kalau orang kaya, pandangannya pada agama itu beda. Orang yang terpuruk dalam kehidupan yang serba miskin, serba tertindas. Nah, jangan lihat dulu orang kafir ini, tapi ada benarnya perkataan mereka, betul nggak itu? Ini kafir ini keluar dari apa dan seterusnya ya. Ya kalau keluar masuk lagi kan selesai itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, sudah itu ya. Mari kita mundur sedikit kepada salah seorang filsuf di Jerman itu, Friedrich Nietzsche. Salah satu pandangannya Nietzsche ini adalah tentang nihilisme. Nihil itu kan kosong. Menganggap hidup ini tidak ada tujuan. Apakah lembaga-lembaga, institusi, birokrasi apapun saja yang tak jarang itu sedemikian disgust, menjijikkan, memuakkan itu sebenarnya semakin menegaskan bahwa hidup ini tidak ada tujuan. Ini nihil saja. Bagaimana kalau orang beragama? Itu cara mereka lari dari kekalahan hidupnya. Itu pandangan mereka ya, yang itu juga diamini oleh Karl Marx nanti itu. Sudah dapat 3 gambaran itu, dan itu mewarnai cara berpikir kita. Jadi maksudnya begini Nur ya, ini saya sholat beragama, yakin saya dapat bidadari dan ada pesta seks di surga. Materialistik lah Anda. Jadi beragama tapi materialistik. Sebenarnya boleh jadi ia sedemikian materialistik dalam selubung agama. Nah itu dia. Sudah paham Nur ya? Jadi apa tujuan sholat? Ya bokep nanti di akhirat itu, sebokep-bokepnya itu. Apa? Abqaul bokaib ya. Bukaib ya. Nah itu buka dari kata nangis kan bokep identik nangis-nangis kan itu kan. Nah itu dia. Kalau tidak percaya tanya ke yang merasa korban atau betul ya Ustadz Yani ya. Baik. Kita sudah dapat 3 poin itu mewarnai kehidupan kita, cara berpikir kita. Nah, sebelum sampai kepada cara orang-orang beriman melihat ini semua, simpan saja dulu di situ itu. Sementara itu wal man'u, ketercegahan, penundaan minallah dari Allah, dari sisi Allah ya. Ai manullah laka wa adamu yu'toika. Allah itu tidak menganugerahimu atau menunda untuk memberikan sesuatu kepadamu. Apa yang menjadi impresi kita, Allah menundanya. Itu ihsan. Haitsulam yagib qalbuka anhu fa in kana man'an zahiran.
sekiranya hatimu tidak berpaling, tidak tertambat kecuali kepada Allah ya, sekiranya rindumu tidak menuju kecuali semata kepadanya, sekiranya cintamu tidak bermuara kecuali bermuara di luasnya samudera cinta kasihnya, meskipun itu man'an zahiron atau batinan. Kok kelihatannya saya kalah, Pak, dalam pertarungan asmara, dalam perebutan cinta kasih ya, dalam berebut menjadi menantu terbaik atau apa dan seterusnya. Itu sejatinya secara batinnya itu adalah anugerah Tuhan. Li'annahu alzamakal waqfa bibabihi. Karena Tuhan Allah memang punya rencana untuk memposisikanmu, menempatkanmu al-waqfa bibabihi, untuk senantiasa mengetuk pintu ampunannya, bersegera meraih cinta kasihnya. Dan lantas Tuhan Allah kelak afaka, menyingkirkan, membersihkanmu min wujudi hijabihi, ya, dari hijab-hijab. Atau tadi ada yang mengartikan memaafkan ya, insyita, ada mengampuni ya, insyita. Bolehlah kalau mau, maka katakanlah kulta. Maka dikatakan begini, kau boleh berkata begini, al-ata'u minal khalqi hirmanun lima fihi min wujudi mahabbatika. Ini kasih garis bawah ini. Karena satu pandangan, berarti Weber ya, Weberian ini, karena satu pandangan, min wujudi mahabbatika lahum, kecintaanmu pada mereka. Ini tadi ada mukafaah ya. Memang balas budi ini berat sekali. Balas budi ke sama manusia, banyak diberi apa dan seterusnya ya. Itu berat sekali. Maka kita atau kalian yang dalam fase-fase belajar untuk nanti kemudian bermasyarakat Heri ya. Ciri bermasyarakat itu adalah bermasyarakat, nggak usah berkeluarga, nggak apa-apa. Dia berkeluarga ya. Kalau mau bermasyarakat saja kan ya. Ngapain berkeluarga itu? Menganggap. Nah, para jomblo ini dianugerahi satu kedudukan yang tinggi, yang istimewa dan bahkan intim oleh Tuhan, bahwa kalau Anda senang baca Quran, ahli Quran, Anda adalah ahlullah, keluarga Allah di dunia. Apa masih butuh mertua itu, Nur? Jawab. Lihat Gary itu ya. Nah, ya tetap butuh, karena mertua adalah ancaman ya, ibu ya. Ini dikasih mertua ya, Anda kan mendapat oleh mertua dikasih apa itu? Dikasih persoalan ya, dikasih anaknya. Boleh jadi itu adalah hirman, betul kan? Nggak dikasih apa-apa, boleh jadi itu ihsan. Jadi mumpung masih jomblo, ayo ini secepatnya menuju Allah itu. Caranya dengan ngaji ya, dengan sementara ya ada bangunan dengan bangunan. Kemudian tuqallidu minnatihim. Kelak kamu sedemikian terpengaruh ya pada pemberian mereka itu, fi akhdiyatihim, ya, untuk mengakuisisi, mengambil semua pemberian mereka. Wal man'u minallahi ihsanan. Sementara man'un dari Allah itu sebentuk ihsan. Kenapa? Karena Allah ini habibuka. Ini agak berat ya, memandang Allah itu sebagai habib, kekasih. Jadi yang lain itu kekasih palsu saja. Kullu ma yaf'alul mahbubah mahbubun. Ya, kekasih itu lazimnya berbuat apapun semata demi kebaikan sosok atau pribadi yang dicintainya. Oleh karena itu Sayyidina Ali mengingatkan kita begini, la taj'al bainaka bainallahi mun'iman. Jangan sampai ada pemberi nikmat selain Allah itu kepadamu. Tapi kan setiap hari faktanya kita dikasih A, B, C, D, banyak mendapatkan pemberian dari orang itu. Baik, tadi ada di Syekh Said Ramadan Al-Buti ghilaf itu makna harfiahnya amplop atau bungkus. Bisakah kita melihat bungkus ini semata bungkus dan isinya Allah itu? Walhasil diberi atau tidak diberi, punya kekasih atau tidak, dalam hal ini istri ya, punya pasangan hidup atau tidak, itu bungkus saja, isinya Allah itu. Kalau perempuan ini justru membuatmu semakin menjauh atau alih-alih wusul ya, malah ia justru membuat engkau semakin menjauh dari Tuhan, maka istrimu, keluargamu, suamimu, pasanganmu, saya sebut pasangan karena
Falah dekat sekali dengan Difan ya, jadi memungkinkan untuk itu ya. Maman dengan Kalpanak misalnya, itu kan sangat dekat ya. Maka itu semua adalah Hirman. Sebaliknya, pemberian diberi atau ditunda atau bahkan ditolak sama sekali. Kalian kan tidak pernah ditolak kan oleh perempuan, hanya sesekali diabaikan. Nah makanya siapa Ustadz Hasani yang dikejar-kejar oleh calon adik iparnya itu, dia terjebak ini Hirman atau Ihsan itu. Ya, coba kasihani Ihsan semua itu. Kalau ndak enak nanti di kemudian hari dalam perjalanan rumah tangganya, oh Hirman ini, lalu cerai gitu ya. Tapi beliau memang sebagai ustadz ya, berbaik sangka ya. Kalau ada iparnya datang diintimidasi, justru sikapnya itulah yang mendatangkan Hirman ya. Diajak enak itu loh ndak mau kan ya. Nah itu dia. Jangan sampai ada mun'im yang lain. Wa'udda atau wa'dat. Mulai sekarang anggaplah, hitunglah, bangunlah satu persepsi, pandangan, opini bahwa ni'matu ghairika, ni'matu ghairihi, ni'mata ghairihi, nikmat dari selain Allah itu alaika padamu, mughram atau maghram tadi. Maghram lebih tepat kayaknya itu. Itu sebagai tipu daya atau sebagai kerugian. Coba tadi tiga pandangan ini supaya berbeda saja dengan apa yang sudah dibaca oleh teman-teman. Baik, bisakah manusia beragama secara nihilistik? Bisakah manusia ini beragama secara materialistik? Atau bisakah manusia ini beragama seperti pandangan Weber tadi itu ya? Modernisme itu datang dan sungguh-sungguh mewarnai hidup kita. Modernisme ini tentu kalau kita bicara modernitas itu ditandai dengan mesin-mesin, ditandai dengan kemajuan-kemajuan ekonomi atau apa sekarang uang sekarang yang non tunai itu loh apa? Kan ada tunai kan zaman dulu kan, sekarang sudah ATM atau apa mobile banking ya, bahasa supaya ke Arab-Araban lah kan ya. Bunuk itu bentuk jamak dari bank ya. Mobile banking kan sekarang sudah apa Beb non tunai itu. Yang pernah kuliah ekonomi kan apa virtual ya, ada istilahnya itu. Kalau tunai itu cash, itu non tunai cashless, kadang dibaca cashless. Jadi kalau istrinya minta cash, suaminya ngeles itu. Jadi cashless atau cashless itu, mana cash ini, uang cash. Dulu sekarang kan era cashless, kalau ada yang minta cash yang ngeles itu. Mari kita melihat ini persoalan ini ya, dengan prinsip atau dan mana atau Hirman dan Ihsan. Mula-mula kita harus salah satu studi dalam fenomenologi kan bagaimana pengalaman itu dibentuk. Jadi tidak hanya pengalaman itu menimpa menjalani hidup kita, tapi bagaimana ia terbentuk kan ya. Tetapi ada orang-orang yang berupaya mentransendensikan itu semua. Seandainya agama tidak ada, Tuhan tidak ada, seandainya, tetap manusia itu akan mencari pegangan hidupnya, betul tidak itu? Menurut Anda itu? Belum tentu, belum diuji sudah iya gitu ya. Oke, katakanlah iya, karena Dayat kalau pagi tidurnya miring sembari melakukan upaya pemegangan. Itu datanglah ke dokter Difan itu supaya ada malpraktek nanti itu. Jadi seandainya tidak ada agama, moral, prinsip moral atau aturan-aturan dalam hidup, manusia itu ingin mencari pegangan hidupnya. Jadi manusia ini menyadari bahwa dirinya sedemikian terombang-ambing. Tapi cobalah kembali ke Weber, kata Maximilian Weber tadi. Itu hal-hal yang di luar itu, pesona-pesona dunia, kemilau-kemilau, gigi, kalau saya sebut gigi berarti senyum ya, gigi-gigi wanita, juga giginya Vespa dan sebagainya. Kenapa, Wan? Itu semua berangkat dari pandangan hidup kita. Jadi ini tidak usah kita islamisasi ya, tidak usah. Mari pandangan Weber, tadi kan modernitas ya. Kata Weber, begitu modernitas datang, dunia ini sudah tidak ada nilai spiritualnya. Banyak tempat ibadah dibangun bermegah-megahan dan sebagainya, tetapi ia kosong, ia nihil, ia hilang arti. Nah itu dia, itu nirmakna.
karena nirota sebagian. Contoh saja, banyak dibangun tempat ibadah. Itu katanya Weber itu Enzaubelung der Welt. Hilangnya spiritualitas dunia. Hilangnya sihir dunia. Kenapa? Karena manusia sudah sedemikian materialistik. And dari ini the world. Sudah tidak ada nilai-nilai spiritual. Ngaji, kelihatannya ngaji. Tapi ya gitu-gitu saja, tujuannya memperkaya diri atau apa. Lalu ada donasi, oh 212 Maret lalu tertipu ya. Kemudian ada apa juga yang kemarin itu kampung kurma, itu penipuan. Kok percaya ada kampung kurma di Indonesia itu loh. Itu kan nirota itu namanya itu. Dan seterusnya. Kemudian walhasil karena cara pandangnya sedemikian materialistik, segala sesuatu dicari potensi-potensi atau nilai-nilai ekonominya. Vaksin, ada nilai ekonomi kan ya. Corona, ada nilai, dampaknya jelas sudah ekonomi banget kemudian. Kemudian apa lagi? Film apa tontonan-tontonan itu semua juga. Semua punya potensi itu, potensi untuk dimaterialisasi. Dan itu kecenderungan nafsu yang seperti dibaca oleh siapa tadi di apakah Syenawawi atau siapa tadi yang ada yang juga sudah diulas itu. Baik. Jika demikian, nah sekarang sisi tasawufnya dan ini pamungkas dan ini penutupnya ya. Mari kita tidak terpedaya oleh bungkus. Begitu modernitas datang, sebenarnya yang perlu yang jauh harus dimodernisasi adalah cara pandang kita mula-mula. Kenapa? Karena innamal afkar ummahatul akmal. Pola pikir ini induk, pangkal, muasal segala perilaku. Kalau pola pikirnya sudah benar, beragama, akidahnya benar, tentu saja apa Nur? Div. Lubis jelas tidak tahu apa. Padahal peraturan pondok ini loh. Bahri cepat. Ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita tidak akan sebab dalam ahlus sunnah itu ada prinsip atau ihsan dalam disiplin ilmu disebut tasawuf ya. Islahis sarair wa dhamair itu. Jadi manusia itu hanya menganggap apa rahasia di balik ini? Ya Indosiar, sinetron rahasia ilahi itu. Kadal jadi-jadian ya. Nah, supaya tidak terpedaya itu, maka ini tentu kita tidak menihilkan disiplin-disiplin kajian-kajian yang lain ya. Namun demikian cara pandang hidup yang serba halal haram, yang hitam putih itu tak jarang menjadikan manusia, saya kira tidak kalah mengerikannya ya. Nihilisme dengan terorisme atau materialisme itu tidak kalah mengerikannya. Hidup ini tidak ada tujuan ya. Buktinya ya kita kalah saja apa dan seterusnya itu. Kelak kita bahkan menyalah-nyalahkan orang-orang di luar diri kita. Padahal itu berangkat dari itu puisinya Imam Asy-Syafi'i itu. Kunna na'ibuz zaman wal 'aibu fina. Kita ini menyalah-nyalahkan keadaan, masa, peradaban dan seterusnya, padahal kesalahan itu ada dalam diri kita sendiri. Nah, jadi kita ambil sisi baik dari pandangan para filsuf tadi karena memang itu baik tujuannya, mengingatkan kita itu. Sementara narasi-narasi keislaman yang sampai kepada kita itu narasi tentang tidak sedikit tentang Islam itu kalah. Kita tertindas, terpedaya. Coba ada sistem yang mengatasi ini semua ya. Namanya khilafah misalnya. Belakangan sudah diketahui ada Mia khilafah itu, Mia depannya itu loh ada. Dan seterusnya. Kemudian begitu ada gelombang gerakan, sebut saja gerakan populisme dari kata populus atau people yang mengatasnamakan agama, berbondong-bondonglah kaum cuti nalar. Gerakan yang saya maksud kalau contohnya baru-baru ini gerakan Monaslimin tentu saja. Begitu ada 212 berbondong-bondong ikut semua. Kenapa? Dia tidak ahlus sunnah secara hakiki. Jadi gampang terpedaya.
akidahnya, imannya karbitan, ya kan? Syariatnya juga ya sebatas itu saja. Walhasil intinya memang harus ngaji, harus cerdas itu agar tidak gampang tertipu. Nah, maka kita diingatkan al-ata minal khalq. Apapun saja, silakan sebutkan semua sisi kehidupan ini. Jangan terpedaya oleh bungkus itu. Walman minal khalq minallah ihsan. Tapi seharusnya kita fokus kepada isinya. Ini bungkusnya baik, ya. Bungkusnya apa dan seterusnya. Dan kehidupan modern ini kehidupan yang paling memungkinkan, paling di satu sisi yang paling bungkusnya itu warna-warni, genit, ya, menyilaukan dan seterusnya itu. Maka jangan berhenti di situ, jangan berhenti di situ. Nah, sebagai catatan penutup begini, ini menarik ya. Bisakah kita menganggap nikmat-nikmat, pemberian-pemberian dari selain Tuhan itu sebagai satu kerugian, sebagai runtuhnya bangunan spiritual atau degradasi spiritual? Saya maksud degradasi spiritual itu begini, ya, berangkat dari Weber tadi ya, dari Maximilian Weber tadi itu. Kok banyak ya beribadah tapi masih korup, kemudian menista agama lain, kemudian beragama tetapi menista, merendahkan, mengkafir syirikan orang lain, apa dan seterusnya. Boleh tidak kita menganggap agama kita, mazhab kita paling benar? Boleh tidak itu? Siapa? Bahri menganggap mazhab kita Ahlus Sunnah ini paling benar, boleh tidak? Wajib. Kok boleh? Wajib. Tetapi itu internal. Dalam kehidupan sosial ya, mari silahkan. Agamamu ya agamamu, mazhabmu ya mazhabmu. Nah, sehingga salah satu maqasidus syariah itu yang berbunyi apa itu? Hifdzuddin, maknanya menjaga agama, maknanya salah satunya adalah menjaga kebebasan beragama eksternal dan kebebasan bermazhab berpendapat internal. Ya, silahkan mari kita yang penting ada dialog-dialog yang baik ya. Satu. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah apa sih tujuan wasiat? Wasiat ini kan sebelum meninggal, ya kan? Kenapa Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan eksistensinya ya, karamallahu wajhah itu, amin. Kenapa Sayyidina Ali sampai berwasiat sedemikian rupa? Kita bisa mengujinya, ya siapa dulu yang pernah belajar filsafat bahasa ya, Gadamer misalnya begini. Apa sih psikologinya ini? Selain sosiologi bahasanya, ada psikologi bahasanya ini apa? Mari kita lihat. La taj'al bainaka wa bainallahi mun'iman. Apabila kita melihat rezeki yang dianugerahkan, makanya membangun kehidupan, ekonomi, itu harus tauhid basisnya itu. Baru nanti setelah tauhidnya kuat, Ahlussunnah wal Jamaah tentu saja, fungsi-fungsi manusia sebagai manifesto wakil Tuhan, Khalifatullah fil ard itu akan nampak. Kalau dalam perjalanannya banyak gesekan, banyak benturan-benturan yang membuat tauhid kita buram sedikit, misalnya, sedikit banyak lah. Ada agama ini mengajarkan tazkiyatun nafas, mensucikan mal, mensucikan diri dan seterusnya ya. Tentu saja kalau dalam hal ini bahasanya ihsan atau ngaji tasawuf ini. Sehingga modernitas yang tidak bisa kita tolak, kemajuan ini yang senantiasa membekap ya, mengepung kita dari segala penjuru, yang seharusnya idealnya kita mengambil jarak dari itu, kalau memang tidak bisa, sekurang-kurangnya ada upaya untuk mensucikan itu semua. Tetapi kalau beragamanya materialistik tidak bisa. Jadi korupsi tapi untuk haji, untuk umroh, untuk bangun masjid, tidak bisa. Zakat, sodakoh ya, atau infak, orang banyak salah paham, kapan-kapan ikut putar saja ngaji yang kemarin-kemarin. Yang suci dengan zakat, dengan infak, dengan sodakoh itu, kalau yang subhat, yang haram tidak bisa. Yang subhat, yang remang-remang ya, itu bisa suci itu. Tapi kalau yang haram tidak bisa. Ahli-ahli tambah bersih, tapi ini saya mandi ke Masjidil Haram ini, melunturkan dosa-dosa. Mandi dengan air kencing, ya tidak bisa itu. Seharusnya mandi dengan apa, Nur? Dengan air yang ya suci lagi, mensucikan ya. Karena sperma juga suci kan. Mandi sperma Pak ini. Berbahaya ini. Independen mazhabnya ini ya. Nah. Baik ya. Mari kita lihat
nuansa sosiologisnya untuk kemudian kita lihat nuansa psikologisnya. Bagaimana tadi? Bainaka wa bainallahi mun'iman. Melihat kalau dapat rezeki, lihatlah ar-razzaq. Kalau mendapat nikmat, lihatlah al-mun'im ya. Dan ini dia, ini seolah-olah menolak kehidupan sosial, padahal justru sebaliknya. Wa'adat nikmata ghairihi 'alaika maghraman. Nikmat pemberian dari selain Tuhan, anggaplah itu tipu daya. Satu kerugian atau runtuhnya bangunan spiritual. Seolah-olah ini kan anti sosiologi, ya kan? Sekilas loh ya. Ini kok individualistik, kalau begitu kita menolak kehidupan sosial. Padahal tidak. Kalau kita lihat sekali lagi. Sudah, biarkan di situ dulu, mari kita lihat psikologinya. La taj'al bainaka wa bainallahi mun'im. Kita melihat mun'imnya. Kalau melihat mun'im, melihat Allah di situ, maka posisi kita sebagai makhluk itu tegas, terang, benderang, maka harus ada tafrik tadi ya. Garis demarkasi yang benderang. Kalau melihat Allah sebagai mun'im, sudah jelas itu. Maka nikmat ini bukan orientasi, bukan tujuan, ia hanya jalan, bukan ghoyah ya. Ia hanya jalan perantara apakah kita wusul. Kalau wusul berarti ihsan, kalau tidak wusul berarti hirman. Sudah man, dapat itu man? Kalpanak man, itu. Ini supaya Anda wusul, ini. Tapi Pak, dengan gatal-gatal ini wusul saya ke Allah Pak. Temanmu yang tidak wusul itu. Hirman itu orang-orang di sini kan. Nah itu dia, gatal-gatal ya. Ini cara saya tidur Pak, yang kadang terbuka sarung tanpa sempak di dalamnya. Yang bagaimana memang Allah semua Pak. Itu hirman, bencana malapetaka bagi orang-orang di sekelilingnya. Ini kan mata didesain untuk keindahan ya kan, senang pada keindahan. Tapi melihat keadaan seperti itu ya tentu dapat pahala karena langsung beristighfar kan itu. Nanti supaya diedit ya. Jadi kalau melihat kita lihat psikologinya. Wa'adat nikmata ghairihi 'alaika maghraman. Sementara itu pemberian selain Tuhanmu itu adalah maghram. Pemberian dari manusia ini kan wataknya 3. Apakah ia memang betul memberikan karena Allah itu? Apakah betul karena pamrih-pamrih tertentu ya? Ya jelas ada kepentingan yang materialistik. Atau ia memberi, ya sudah, pokoknya saya beri ini saja, saya memberikan ini karena dia membutuhkan. Siapa tahu? Ya siapa tahu ya. Ini anggapan-anggapan saudara kita yang agnostik ya. Sudah, saya memberi ini karena moral saja, karena dia manusia. Karena dia manusia. Padahal kalau kita menganggap semua ini saudara, minimal sekurang-kurangnya sesama makhluk ya, sudah selesai persoalan itu. Sudah selesai. Jadi apakah pemberian, apakah kita kadarnya sama-sama makhluk, seharusnya berangkat ke Allah itu bersama-sama. Bisa juga dilihat ini nuansa teologis ya, supaya tidak mempertuhankan pemberian dan ataupun man'un. Supaya hanya melihat Allah semata-mata. Sehingga sosiologi dari wasiat ini yang tadinya seolah-olah bertolak belakang dengan psikologinya, justru ia saling memperkuat satu sama lain. Janganlah kau jadikan, jangan sampai ada antara engkau dan Tuhan itu pemberi nikmat yang lain. Yang lain itu kan berarti syirik kan ya? Ada sikap mendua hati, jelas itu nuansa teologis. Pada saat yang sama, nilai sosiologisnya adalah la taj'al bainaka wa bainallahi mun'iman. Antara engkau, seharusnya jangan dirusak intimitasmu. Kalau ada selain dirimu, selain Tuhan, yaitu cara-cara Tuhan saja mengasihimu, untuk mengajarkanmu berterima kasih kepada sama manusia, sebab dengan itu engkau juga berterima kasih kepada Tuhanmu. Dan menganggap pemberian dari selain Tuhan itu sebagai sebentuk tipu daya dan boleh jadi runtuhnya bangunan spiritual, karena memang demikianlah watak pemberian manusia itu. Ya banyaklah ya, ada pamrih-pamrih itu banyak sekali, karena ia sangat manusiawi, sangat bendawi di satu sisi. Kalau begitu bagaimana membaca ini secara sederhana, membaca secara gampang? Ya kalau ada pemberian, kalau ada, ya lihatlah mun'im.
Jangan melulu lihat bungkus. Kalau kemudian engkau tidak diberi atau ditunda apapun, ya lihatlah itu sebagai isi, jangan lihat sebagai bungkus. Diberi atau tidak diberi, ditunda atau tidak ditunda, Allah di situ membersamaimu untuk ia menjadi baik atau maupun man'un, ini perantara untuk wusul, untuk sampai kepada Allah itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan.